Melihat kasus pembubaran ibadah retreat dan perusakan rumah Ibu Nina di Cidahu, Sukabumi, dan juga permohonan keluarga tersangka kepada Kang Deddy Mulyani untuk keringanan hukuman, maka sebagai orang percaya ada beberapa sikap dan respon yang bisa kita tunjukkan. Kalau suami saya berhenti, anak saya gimana? Makan jajannya gimana, Pak? Terus anak saya juga tiap hari kalau ada motor yang lewat ke rumahnya, ayah gitu, nanyain dulu, masih 4 tahun, Pak. Kalau suami saya berhenti, anak saya gimana? Saya gimana gitu, sedangkan saya kan dia yang cari nafkah. Ibaratnya saya juga udah gak ada orang tua, saya di situ itu sama suami saya kan. Terjadi lagi. Yang lagi nurunin itu apa? Salib. Oh. Suami saya. Dia namanya Risma Nurhadi. Umur berapa? 30 tahun. 30 tahun. Punya ini mau hamil anak keberapa? Satu baru Pertama. Dia kemarin baru nikah. Setiap hari juga suka nanyain, "Ma, Babah kemana?" Suka dibilangin nggak ada kerja. Oh, kerja ya, iya, cari uang buat jajan. Oh iya, katanya gitu. Yang kedua juga suka nanyain, "Pak, kadang setiap malam juga, Ma, Babah kok belum pulang?" Iya, ntar nanti juga pulang. Saya ditanya, oh iya. Jadi setiap hari aja dia suka nanyain, Pak. Kadang kan sekarang juga saya nggak kerja. Suami juga kan kerja serabutan, ya kalau misalkan dia nggak ada, saya kan buat jajan dia sehari-hari gimana gitu. Sikap dan respon kita yang pertama yaitu empati dan belas kasih. Pertama dan terpenting, kita perlu menunjukkan empati dan belas kasih terhadap semua pihak yang terlibat. Terhadap Ibu Nina, kita merasakan keprihatinan mendalam atas musibah yang menimpanya. Kerusakan rumah adalah kerugian material dan emosional yang besar. Di sisi lain, anak-anak yang mengalami pembubaran ibadah retreat juga mengalami trauma yang mendalam, perlu menunjukkan empati dan belas kasihan kepada mereka. Di sisi lain, kita juga bisa berempati kepada keluarga tersangka. Permohonan mereka untuk keringanan hukuman menunjukkan kepedihan dan harapan mereka atas nasib anggota keluarga yang terlibat. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengasihi sesama, dan kasih ini mencakup kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, bahkan mereka yang mungkin dianggap bersalah. Yang kedua, mendukung keadilan dan kebenaran. Meskipun belas kasih itu penting, bukan berarti kita mengabaikan keadilan dan kebenaran. Hukum harus ditegakkan. Tindakan perusakan adalah pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Sebagai orang percaya, kita percaya pada prinsip tabur tuai, di mana setiap perbuatan akan ada konsekuensinya. Mendukung keadilan berarti berharap agar proses hukum berjalan transparan, adil, dan tanpa intervensi yang tidak semestinya. Yang ketiga, mendoakan semua pihak. Doa adalah kekuatan kita sebagai orang percaya. Kita bisa mendoakan Ibu Nina agar diberikan kekuatan, ketabahan, dan pemulihan dari musibah ini. Kita juga bisa mendoakan anak-anak yang ikut retreat supaya trauma mereka segera dipulihkan. Dan tidak kalah penting, kita juga bisa mendoakan keluarga tersangka agar diberikan hikmat dan kekuatan dalam menghadapi cobaan ini, serta mendoakan agar hati mereka dilembutkan dan ada pertobatan sejati. Selain itu, mendoakan proses hukum agar berjalan sesuai kebenaran dan keadilan juga sangat penting. Yang keempat, mendorong rekonsiliasi dan pemulihan. Kasus seperti ini seringkali meninggalkan luka yang dalam. Sebagai orang percaya, kita bisa mendorong terjadinya rekonsiliasi dan pemulihan. Ini mungkin tidak berarti hukum dikesampingkan, tetapi lebih kepada mencari jalan agar kedua belah pihak bisa menemukan kedamaian, dan jika memungkinkan ada upaya ganti rugi atau perbaikan yang dilakukan oleh pihak tersangka kepada korban. Proses ini membutuhkan kerendahan hati dari semua pihak. Yang kelima, menjadi teladan dalam ketaatan hukum dan nilai kasih. Terakhir, kita dipanggil untuk menjadi teladan dalam ketaatan, hukum, dan nilai-nilai kasih. Kasus ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga ketertiban, menghormati hak orang lain, dan menyelesaikan setiap perbedaan dengan cara yang damai dan beradab. Perusakan adalah tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai kasih dan damai yang diajarkan oleh iman kita. Kita harus selalu berusaha menjadi agen perdamaian dan kebaikan di tengah masyarakat. Sikap kita haruslah seimbang antar belas kasih dan penegakan keadilan
dengan selalu bersandar pada doa dan nilai luhur iman kekristenan kita. Demikian sikap dan perilaku yang bisa kita tunjukkan sebagai orang-orang beriman untuk meresponi apa yang terjadi sekarang ini. Terima kasih, salam toleransi, salam kerukunan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.